Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa menambah dan terus menambah takwa kita, karena takwa itulah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bekal yang paling baik menuju alam kubur dan hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Ayuhal muslimun al-kiram, takwa itu melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan demikian, maka sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan, yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mengilmui kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengilmui yang bersama kitab tersebut dari hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan itulah kita bisa mengetahui perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangannya, dan dengan itulah kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu kita tidak bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak punya ilmu, maka kita tidak tahu perintah-perintah Allah, kita tidak tahu larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita tidak punya ilmu. Oleh karena itu, karena maksud kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka haruslah seorang itu berilmu supaya bisa di dalam kehidupannya apa yang dia lakukan itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Tentang wajibnya berilmu ini itu sangatlah jelas dan sangatlah terang
yang kita tidak bisa ragukan, karena sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, mencari ilmu agama adalah wajib bagi setiap muslim. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahihnya menulis bab, judul babnya Babul Ilmi Qabla Al-Qawli Wal Amali. Bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Apa maksud daripada bab ini, jamaah sekalian? Maksudnya adalah hendaknya seseorang sebelum mengeluarkan kata-kata di lisannya, maka dia ilmui dulu kata-kata tersebut. Apakah kata-kata yang keluar ini bermanfaat pada dirinya, bermanfaat pada orang lain, atau akan mendatangkan kejelekan, atau akan mendapatkan dosa? Ini yang hendaknya diperhatikan sebelum kita keluarkan kata-kata tersebut. Maka harus kita ilmui, apa yang akan kita ucapkan. Yang dia punya ilmu tentunya yang keluar adalah ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang bisa menghasilkan pahala untuk dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa saja beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berucap dengan ucapan yang baik, atau hendaklah dia diam. Orang yang berilmu maka akan keluar di lisannya ucapan-ucapan yang menyenangkan, yang membahagiakan bagi orang lain, yang memberi manfaat. Sebab dia tidak asal berucap, dia perhatikan, dia timbang apa yang dia akan ucapkan. Begitu pula ketika dia akan beramal, maka yang dibangun amalannya di atas ilmu, maka ini akan memberi manfaat, yang mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan orang-orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Karena orang-orang yang berilmu, ucapannya, amalannya, karena dibangun di atas ilmu, maka semuanya bermanfaat, semuanya memberikan hasil yang membahagiakan nanti pada hari kiamat. Ini dari pengaruh atau dari sebab ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak punya ilmunya. Janganlah engkau mengucapkan, janganlah engkau melakukan apa yang engkau tidak punya ilmunya. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan bahwa wajib seseorang berilmu sebelum dia beramal, sebelum dia berucap. Sesungguhnya
pendengaran, penglihatan, hati, ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kalau kita merenungi ayat pertama di surah Al-Alaq, ayat pertama sampai 5 ini adalah ayat-ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengannya beliau diangkat menjadi nabi. Ayat pertama ternyata perintah agar kita berilmu, membaca. Perintah ini menunjukkan wajibnya seseorang berilmu, yaitu mengilmui agama Allah Subhanahu wa taala. Yang jika kita tidak mengilmui agama Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita dalam kehidupan ini berada dalam kegelapan, tidak di atas cahaya, sehingga tidak jelas kemana kaki kita langkahkan. Karena ya hak dan yang batil ini kita tidak bisa membedakannya. Ini bisa terbedakan dengan ilmu. Semuanya adalah dengan ilmu. Karena itulah para ulama, ilmu merupakan babun likulli khairin, merupakan pintu untuk segala kebaikan. Ilmu merupakan pintu untuk segala kebaikan. Karena itulah mari kita berusaha dan terus berusaha untuk menjadi orang-orang yang senantiasa memanfaatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu penglihatan kita, pendengaran kita dan hati kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal muslimun al-kiram, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa dialah yang mengeluarkan kita dari perut ibu-ibu kita. Kemudian dialah yang menjadikan 3 nikmat yang dengannya ini kita mendapatkan ilmu, yang mana asal manusia itu tidak punya ilmu, tidak mengetahui sedikit apapun, baik perkara dunia maupun perkara agama. Namun dengan 3 perkara ini, maka sebab dari sebab kita mendapatkan ilmu. Apa 3 perkara tersebut? Dia adalah as-sam'ah, pendengaran. Yang kedua adalah al-basar atau al-absar, itu penglihatan. Yang ketiga adalah al-afidah, yaitu hati. Siapa saja dari kita yang mensyukuri 3 nikmat ini lalu menggunakannya kepada apa yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita termasuk dari orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan termasuk dari orang-orang yang senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak pada hari kiamat kita termasuk dari orang-orang yang akan menempati surga Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Akan tetapi jika kita tidak menggunakannya, tidak memanfaatkannya kepada apa yang diridainya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kejelekan
yang akan kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun." Dan sungguh kami jadikan untuk Jahannam penghuninya kebanyakan dari manusia dan jin. Kenapa? Mereka punya hati, tapi hatinya tidak dimanfaatkan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, tapi tidak dimanfaatkan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya telinga, tapi tidak dipakai untuk mendengarkan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini lebih hina daripada binatang, dan mereka ini adalah orang-orang yang sesat. Mereka ini adalah orang-orang yang lalai. Maka marilah kita untuk berusaha memanfaatkan nikmat yang Allah berikan ini, yang dengannya kita akan ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ilmu di sini adalah ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang diamalkan, ilmu yang diamalkan yang bisa menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, dan kita akan menjadi orang-orang yang diberkahi. Inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini untuk diri saya dan untuk jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita dalam Islam ini, sehingga Islam kita semakin tegak, semakin baik, semakin kuat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua husnul khatimah, mati di atas Islam, mati di atas sunnah. Amin amin ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه wasallam. Aqimis salat. صفوفكم أقيم الله أكبر سبحان الله وبحمده تعالى جل ولا إله غيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah.